Selamat datang kembali di Kalbu, kelas Rabu Circles Indonesia. Tepat pada hari ini menjadi minggu ketiga dari Kalbu yang diampu oleh Dr. F. Budi Hardiman. Jika di minggu kemarin kita belajar mengenai Tuhan hanyalah khayalan menurut teori Feuerbach dan ateisme modern, spesial malam ini kita akan melanjutkan kelas kita dengan topik yang lebih menarik, yaitu rasionalitas mujizat menurut teori Bultmann dan demitologisasi. Sebelum kita memulai kelas kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami ada di kelas ini bukan karena kebetulan. Kami percaya karena semuanya hanya anugerah yang daripada-Mu. Dan pada malam hari ini kami akan belajar Tuhan tentang hal ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam hidup kami, dan biarlah Bapa ini menjadi sesuatu bagi kami yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan Kau juga yang mampukan pembicara pada malam hari ini. Biarlah Bapa, Pak Budi dapat memberikan apa yang Engkau sampaikan di dalam hatinya. Inilah doa kami Bapa di hadapan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sahabat Circles, kita akan memulai kelas kita. Kepada Bapak Budi Hardiman, saya persilahkan. Ya. Selamat malam, saudara-saudara, atau masih petang ya. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Kita sudah masuk ke topik ketiga di dalam seri yang saya berikan untuk Circle. Kita masih ingat topik yang pertama mengenai Kierkegaard tentang eksistensialisme. Ini seorang yang religius, tapi ada di dalam barisan para filsuf Eropa. Orang yang kedua adalah Feuerbach, Rabu yang lalu. Ya, dia seorang filsuf Jerman, filsuf, ateis, bukan hanya ateis praktis, tetapi juga ateis teoretis, karena dia mempunyai filsafat yang membuktikan bahwa Tuhan hanyalah proyeksi diri manusia. Nah, pada sore hari ini, kita akan membahas pemikiran salah seorang tokoh. Tokoh ini sebetulnya bukan filsuf. Ya, saya memang menawarkan kepada Circle serangkaian tema untuk dipilih, lalu Circle memilih tokoh ini. Ya, saya sudah menawarkan, ya, saya ikut ya untuk menjelaskan. Rudolf Bultmann adalah seorang teolog sebetulnya, teolog Protestan, orang yang sangat dikenal di dalam teologi Protestan, teologi liberal khususnya di abad 20. Tetapi pemikirannya itu melampaui bidang teologi, ya. Melampaui bidang teologi. Nah, coba saya share screen sebentar. Ini. Oke. Ya. Topik saya adalah rasionalitas mukjizat. Ini sengaja saya rumuskan begitu, supaya kita tidak salah memahami Bultmann seperti kebanyakan kritikus dan juga orang-orang yang merespon negatif begitu saja terhadap Bultmann tanpa membaca dia dengan teliti. Topik ini memang cocok untuk Rudolf Bultmann. Misalnya tidak bisa, misalnya topik ini diganti, misalnya kritik atas mukjizat, misalnya tidak bisa, atau kritik atas paham mukjizat, tidak bisa. Juga tidak bisa diganti dengan misalnya pertanyaan apakah mukjizat itu real atau tidak, gitu. Itu sulit untuk cocok dengan Bultmann. Jadi topik ini sudah pas menurut saya. Nah,
Saya terlibat dengan pemikiran Bultmann gara-gara harus membahas tradisi hermeneutik Jerman yang kemudian saya bukukan di dalam buku Seni Memahami. Salah satu bab di dalam buku ini membahas pemikiran Bultmann. Bultmann dihitung sebagai salah seorang tokoh di dalam hermeneutik Jerman. Dia bukan hanya teolog, tidak hanya berteologi Perjanjian Baru khususnya ya, tapi juga berhasil menemukan sebuah metode untuk membaca teks, khususnya teks kitab suci. Memang fokus dia adalah pada Perjanjian Baru dari kitab suci orang Kristen, tetapi kalau kita memperhatikan metodenya, sebetulnya metode ini juga bisa dipakai untuk kitab suci lain. Kalau mau, tidak semua orang dari agama lain begitu ya, selain Kristen itu mau menganalisa kitab suci ya. Nah, kalau Kristenan sudah biasa menganalisa kitab suci dengan pandangan-pandangan yang atau analisa-analisa yang lebih ilmiah begitu ya. Nah, Bultmann menyajikan hal itu. Baik, saudara-saudara, saya mulai dulu dengan berbagai hal ya di seputar agama. Saudara-saudara, agama-agama itu penuh dengan cerita-cerita mukjizat ya. Al-Quran juga dipahami sebagai mukjizat dari Tuhan, karena ini adalah wahyu begitu. Di dalam Buddhisme juga ada mukjizat ya. Siddhartha Gautama yang sudah menjadi Buddha bisa melakukan teleportasi, jadi cepat sekali pindah, dan juga bisa menduplikasi diri, bisa menjadi dua. Dalam Hinduisme juga banyak sekali mukjizat-mukjizat yang diceritakan. Jadi agama itu memang penuh dengan cerita-cerita mukjizat. Nah, kitab suci orang Kristen, Alkitab ya, itu juga penuh dengan cerita-cerita mukjizat. Ya, yang pertama-tama mukjizat penciptaan ya. Penciptaan itu juga harus dilihat sebagai mukjizat. Bagaimana mungkin itu dari ketiadaan menjadi ada lewat firman ya. Lalu kita tahu ada peristiwa Exodus, keluarnya bangsa Mesir dari bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan Moses membelah Laut Merah menjadi dua ya. Itu juga dicatat oleh saudara-saudara Muslim bahwa ini juga Nabi Musa melakukan hal itu. Lalu juga ada Elia ya yang ke surga dengan kereta. Nah, kisah kebangkitan Yesus dari mati juga sebuah mukjizat, termasuk juga kelahirannya dari perawan, mukjizat. Mukjizat di Kana itu juga mukjizat. Naiknya Yesus ke surga itu juga cerita-cerita yang sebetulnya bisa kita kategorikan ke dalam mukjizat. Saudara-saudara, kita yang beriman sadar sepenuh-penuhnya bahwa hidup kita tergantung pada Tuhan. Bahwa kita ada di dunia ini bukan karena kehendak kita semata-mata, itu kita hanya meneruskan dari kehendak Tuhan bahwa kita berada di dunia. Kadangkala kita juga mengabaikan ya bahwa kelahiran itu bukan hanya kebangkitan ya, kebangkitan dari mati, tapi kelahiran itu juga bisa dilihat sebagai mukjizat. Nah, orang yang beriman itu tidak asing lah dengan kisah-kisah mukjizat, apalagi kalau kita lihat dalam praktek religius modern ya, cukup banyak di gereja-gereja, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan,
muncul cerita-cerita tentang mukjizat. Kalau di dalam gereja Katolik ada santo, santa yang juga dalam kisah hidupnya sudah mengalami mukjizat, ya. Dan juga setelah kematiannya orang-orang yang percaya itu juga mendapatkan mukjizat karena santo atau santa itu. Dalam gereja Protestan, mukjizat bahkan terjadi di dalam ibadah dan dalam KKR, artinya ada penyembuhan-penyembuhan karena iman, begitu ya. Nah, jadi hal ini sudah merupakan ciri yang melekat pada dimensi religius. Nah, mukjizat ya. Jadi yang kita baca, mukjizat itu apa ya? Mukjizat itu peristiwa-peristiwa yang ajaib. Tidak masuk akal, sulit dijelaskan. Orang menderita kanker, sudah pergi ke berbagai rumah sakit, ada CT scan, ada bioskopi, ada pengobatan dan sebagainya, semua sudah diadakan pemeriksaan, dan jelas-jelas ada kanker itu, ditumpangi tangan, didoakan, terjadi mukjizat, dia sembuh, gitu kan? Ini kan peristiwa ajaib ya, tidak masuk akal. Air menjadi anggur, sulit dijelaskan, tidak ada dalam pengalaman kita sehari-hari hal semacam itu. Kalau dalam rumusan orang modern yang sudah mengenal sains, mukjizat itu adalah peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum-hukum alam. Jadi ini rumusan orang modern ya, melanggar hukum-hukum alam, berciri fantastis dan spektakuler, begitu kan? Ya, kalau semua sudah cocok dengan hukum alam ya tidak lagi mukjizat. Air Laut Merah dibelah menjadi dua, pasti melanggar hukum alam, tidak pernah terjadi. Yesus naik ke surga, melanggar hukum gravitasi. Ya. Yesus bangkit, itu juga melanggar hukum biologis bahwa semua makhluk itu akan mati. Tidak ada yang bangkit dari antara orang mati, tidak ada. Itu melanggar hukum alam. Fantastis dan spektakuler. Tetapi yang menarik kalau kita perhatikan cerita-cerita tentang mukjizat itu juga bukan dongeng anak-anak. Memang di dalam dongeng anak-anak juga ada semacam mukjizat, peristiwa-peristiwa ajaib ya. Misalnya cerita tentang bagaimana seorang tokoh dalam dongeng itu bisa mengambil sinar matahari seperti memetik atau mencabut rambut seseorang, lalu cahayanya bisa dibawa untuk menerangi sebuah goa misalnya. Atau ada seseorang yang naik perahu, ini dalam cerita dongeng Jepang gitu ya, entah gimana masuk ke suatu wilayah, ternyata sudah menjadi tua, dia menjadi tua dengan waktu yang cepat. Nah, itu juga dongeng ya. Tetapi kalau kita lihat pada kisah-kisah mukjizat, kisah-kisah itu bukan dengan sadar ya oleh orang-orang dewasa pun itu diterima sebagai hal yang bermakna. Bukan dongeng anak-anak. Ya, kecuali orang yang tidak percaya. Jadi, kalau Anda membaca Richard Dawkins misalnya, jelas orang seperti Richard Dawkins, termasuk orang yang tidak percaya bahwa ada yang namanya mukjizat, itu adalah kisah-kisah fiktif, seperti di dalam dongeng anak-anak. Itu adalah karya sastra fiktif, gitu ya. Nah, tetapi nyata-nyata populasi dunia ini memang belum pernah dihitung, tapi bisa dihitung bersamaan dengan keyakinan religius yang ada di dalamnya. Cukup besar jumlah orang
yang beragama ya, dan sebagian besar ya dari orang yang beragama itu orang dewasa juga, dan mereka juga percaya adanya mukjizat. Jadi bukan sebagai dongeng gitu ya. Kalaupun mereka tidak percaya bahwa mukjizat itu terjadi seperti yang diceritakan, mereka menganggap hal itu bermakna. Sekurang-kurangnya menganggap hal itu bermakna. Di dalam Buddhisme dan Hinduisme misalnya, mereka menganggap tidak penting apakah peristiwa ajaib yang diceritakan di dalam tradisi mereka itu pernah terjadi secara historis atau tidak. Tapi mereka menganggap bahwa itu sangat bermakna untuk hidup dan menuntun hidup mereka. Hanya orang-orang yang dipengaruhi oleh Yudaisme seperti kekristenan dan Islam itu menghubung-hubungkan dengan sejarah. Jadi sejarah memang penemuan orang Yahudi yang membuat kita berpikir mengenai awal, tengah, dan akhir, lalu mulai ada penelitian-penelitian historis mengenai hal itu, sehingga orang-orang monoteis itu mencoba untuk menjelaskan bahwa ada loh perbedaan antara mitos dengan sejarah gitu ya. Tapi lingkaran-lingkaran kultural yang lain seperti di Timur India ya misalnya, di Tiongkok juga ya, itu sering tidak terlalu memperhitungkan apakah ini pernah terjadi atau tidak, yang penting bermakna gitu ya. Nah, kebetulan kita sekarang sedang membahas tradisi yang sangat kuat menginspirasi the idea of history, yaitu tradisi Yudeo-Kristiani, dan juga sebetulnya ikut terpengaruh adalah Islam sebetulnya di sini. Nah, oleh karena itu wajar kalau kita mempersoalkan dari aspek itu. Nah, yang kita baca itu juga mukjizat agaknya menyangkut inti keyakinan religius, yaitu menampilkan yang supranatural. Boleh dikatakan begini, saudara-saudara, agama tanpa mukjizat itu juga kehilangan dimensi spiritualnya. Bayangkan agama itu bersih dari mukjizat, semuanya menjadi sesuai dengan traktat-traktat ilmiah gitu ya. Tidak ada dimensi transendental sama sekali. Ya, kehilangan dimensi spiritualnya. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas beberapa pokok gagasan ini. Pertama, seperti dua pertemuan yang lalu, kita perlu bertolak dari duduk masalah lebih dahulu. Jadi apa sih masalahnya sehingga kita masuk dalam pembahasan ini? Lalu kita berkenalan dengan Rudolf Bultmann sebentar saja. Lalu kita mulai masuk ke dalam pembahasan. Kita mulai dengan hubungan antara kitab suci dengan modernitas, lalu kritik atas historisme, lalu kita akan membahas demitologisasi menurut Bultmann. Di akhir pembahasan saya, seperti dua pembahasan yang lalu, saya akan memberikan kritik kepada Bultmann sebagai sarana untuk kita memikirkannya dan kita mendiskusikannya. Semoga nanti bisa memantik diskusi dan kita bisa berdiskusi secara mendalam mengenai hal-hal ini. Baik, saudara-saudara, kita mulai dengan duduk masalah. Kita mulai dari kritik yang sangat termasyhur dari seorang filsuf abad 18 di Inggris yang bernama David Hume. Maaf, huruf kecil itu Hume, harusnya huruf besar. David Hume adalah orang yang termasyhur, termasuk salah seorang filsuf pencerahan Eropa yang gagasan-gagasannya cukup radikal dan kritis. Kita tahu dia adalah seorang penggagas dalam aliran empirisme Inggris. Dia juga penulis buku tentang sejarah Inggris ya, dan rumahnya menjadi tempat
untuk berkumpulnya para filsuf pencerahan untuk berdiskusi di masa itu. Nah, kalau orang bicara tentang mukjizat, apalagi kalau pembahasannya lebih dari sudut pandang rasional dan filosofis, bahkan juga teologis, orang tidak akan lupa dengan kritik yang disampaikan oleh David Hume di era pencerahan. Karena kritik Hume atas mukjizat ini menjadi bahan pemikiran yang cukup menarik ya. Nah, kita akan mulai dari kritik dia. Pertama, dia mengatakan begini, saudara-saudara. Jelas ya, dia seorang empirikus, tidak percaya bahwa mukjizat itu ada. Pertama, menurut dia, sepanjang sejarah tidak pernah ada mukjizat yang disaksikan secara kolektif oleh orang-orang yang cerdas. Dengan kata lain, mukjizat itu hanya berita dari orang-orang bodoh, mungkin semacam hoax gitu ya. Yang kedua, nah ini lebih dalam pandangan dia, adalah kecenderungan tetap pada manusia meyakini peristiwa-peristiwa luar biasa. Tapi kecenderungan macam ini tidak membuktikan kebenaran adanya mukjizat. Kalau kita sendiri teliti dewasa ini, semua isi dari media sosial, TikTok, dan sebagainya begitu kan, itu baru menarik kalau ada peristiwa yang luar biasa. Gitu ya. Jadi memang manusia itu cenderung meyakini peristiwa luar biasa, dari situ perusahaan iklan bisa memproduksi iklan-iklan mereka. Nah, ini juga dipakai oleh David Hume untuk mengkritik bahwa mukjizat itu ada, bahwa kecenderungan tetap manusia ini yang lebih berciri psikologis ya, itu ya hanya kecenderungan, tidak membuktikan bahwa mukjizat itu ada. Jangan-jangan sebaliknya, sebetulnya mukjizat itu hanyalah rekaan dari manusia yang mempunyai kecenderungan tetap untuk mencari yang luar biasa itu ya. Nah, jadi ini kritik yang kedua. Kritik yang ketiga, dalam sejarah mukjizat itu hanya terjadi ketika manusia belum maju di dalam ilmu pengetahuan. Jadi perlu dicatat di sini, abad 18 itu abad teknologisasi Eropa. Jadi David Hume tentu termasuk orang yang sangat antusias dengan perkembangan sains, sehingga dia mengemukakan pandangan dan kritik seperti itu. Setelah ada kemajuan, artinya sains itu berkembang, ajaran tentang mukjizat justru dipersoalkan. Maka sebetulnya mukjizat hanya diyakini oleh mereka yang berpikir infantil dan picik menurut dia. Jadi perlu dilihat bahwa orang-orang di era pencerahan itu melihat sejarah sebagai suatu proses yang progresif, menuju ke suatu keadaan yang semakin rasional. Dulu orang percaya pada mitos, kemudian percaya kepada filsafat, akhirnya percaya kepada sains gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada mukjizat itu orang-orang dari zaman dulu. Ketika sains itu berkembang, sains membersihkan diri, sains itu membersihkan masyarakat dari tahayul. Terkenal pandangan pencerahan bahwa sebetulnya agama itu sendiri bagian dari tahayul yang harus dibersihkan gitu ya. Nah, David Hume saya kira termasuk orang yang ada dalam pandangan semacam itu. Mukjizat ya dipandang sebagai cara berpikir infantil, picik, bahkan tahayul. Nah, yang keempat, segala agama wahyu itu menurut David Hume itu mempunyai klaimnya sendiri atas mukjizat. Saya pernah mengatakan dan pernah membaca ya dari Voltaire abad 18 juga, mukjizat bagi yang satu adalah tahayul bagi yang lain.
maka sebetulnya tidak pernah ada kesepakatan empiris tentang mukjizat yang benar itu yang mana gitu ya. Bisa jadi untuk orang Katolik, Santo Santa itu memang menghasilkan mukjizat. Bagi orang Protestan terlalu berlebihan, tidak perlu itu. Itu bukan mukjizat, apalagi bagi seorang Muslim. Apa yang terjadi di dunia Islam oleh orang agama lain seperti Kristen, Hindu, dan sebagainya tidak dimengerti sebagai mukjizat. Nah, itu juga menjadi landasan dari kritik David Hume bahwa mukjizat itu secara objektif memang ada gitu ya. Nah, yang kelima, semakin ilmiah penelitian historis, semakin ragulah si sejarawan terhadap peristiwa-peristiwa mukjizat. Sejarawan bahkan akan menemukan bahwa mukjizat itu sebetulnya tafsiran para nabi untuk memperkenalkan ajaran iman yang baru. Kalau kita memakai bahasa kita sekarang, mukjizat itu adalah alat-alat promosi dari sebuah doktrin atau narasi-narasi yang dipakai oleh seorang pendiri agama atau seorang tokoh besar di masa lalu untuk membenarkan ajarannya, kira-kira begitu, menurut David Hume ya. Baik, ini adalah titik tolak pemikiran kita. Jadi kalau kita simpulkan dari kritik David Hume ini, sebetulnya David Hume tidak percaya bahwa mukjizat itu suatu peristiwa yang secara empiris dan objektif bisa dibuktikan adanya. Nah, saya kira David Hume tidak seorang diri. Kebanyakan orang modern yang belajar sains, bahkan kalau pendidikannya tinggi gitu ya, saya kira ada dalam barisan David Hume gitu ya. Buktinya apa? Di Eropa itu cukup banyak orang yang mempunyai keyakinan seperti David Hume ini ya. Jadi keyakinan akan mukjizat itu menjadi hal yang langka di era ketika manusia menjadi semakin rasionalistik. Nah, ini titik tolak persoalan kita. Persoalannya sekarang, betulkah kritik David Hume ini? Jadi, kritiknya, mukjizat hanyalah persepsi orang-orang bodoh terkait kecenderungan manusia pada hal-hal fantastis dan spektakuler terjadi di zaman prasains, bertentangan dari agama ke agama, tidak pernah ada konsensus objektif tentangnya, hanya interpretasi para nabi zaman dahulu. Itu kritiknya. Betulkah? Nah, ini faktanya, saudara-saudara. Sampai hari ini di zaman modern, mukjizat tetap diyakini juga oleh orang-orang dewasa yang cerdas. Misalnya teolog gitu ya. Teolog itu cukup banyak ya yang masih percaya bahwa ada yang namanya mukjizat gitu ya. Nah, teolog itu kan orang dewasa ya. Nah, anak kecil kan tidak berteologi, tidak belajar teologi, dan untuk bisa belajar teologi itu perlu cerdas ya. Teologi itu bukan ilmu dakwah ya. Teologi itu ilmu yang mempunyai metode dan cara refleksi yang ketat dan membutuhkan tingkat kecerdasan tingkat tinggi untuk bisa berabstraksi. Jadi ini orang-orang cerdas yang berteologi dan mereka tetap yakin bahwa ada mukjizat. Berarti kritik David Hume bisa dibantah dengan fakta itu ya. Tetapi kita juga bisa sedikit banyak memahami David Hume ya. Mungkin saja orang-orang zaman sekarang yang masih percaya mukjizat tidak berpikir seperti David Hume gitu. Nah, nanti bisa kita
bahas dalam diskusi. Jadi sebetulnya masalahnya apa sih sebetulnya? Nah, ini yang harus kita rumuskan supaya kita tidak melebar kemana-mana. Karena pembicaraan mengenai mukjizat bisa melebar kemana-mana ini ya. Kita harus fokus sehingga diskusi kita nanti berbuah, saudara-saudara. Nah, jadi masalahnya itu bukan apakah mukjizat sungguh pernah terjadi. Menurut saya. Hal ini sulit dibuktikan secara empiris, karena telah terjadi ribuan tahun lalu tanpa kontrol media dan sains. Misalnya air Laut Merah dibelah menjadi dua, air menjadi anggur, ya. Kebangkitan badan, ya. Apalagi kelahiran dari perawan. Nah, itu sudah terjadi di masa lalu, tidak ada wartawan, tidak ada kontrol media. Jadi kalau David Hume minta pembuktian empiris sulit, terus terangnya sulit. Kita tidak bisa mengakses. Kalau ada mesin waktu untuk membawa kita ke sana, kita ingin tahu apakah itu sungguh-sungguh terjadi atau tidak. Tapi sayang sekali sampai sekarang belum ada mesin waktu. Jadi mungkin masalahnya bukan itu. Saya akan batasi saja masalahnya. Melainkan bagaimana memahami peristiwa dalam kitab suci yang disebut mukjizat itu, begitu. Nah, ini adalah tugas yang berat sebetulnya, memahami peristiwa yang disebut mukjizat di dalam kitab suci. Nah, orang yang bernama Rudolf Bultmann itu ingin menjawab pertanyaan itu, bukan hal yang sudah kita tolak yang pertama, yaitu betulkah mukjizat itu sungguh terjadi? Bagaimana memahami kisah-kisah mukjizat itu yang ada dalam kitab suci? Ini menjadi jelas ya untuk duduk masalah kita sekarang pada sore hari ini. Saudara-saudara, siapa itu Rudolf Bultmann? Kita berkenalan sebentar. Orang ini adalah seorang dari keluarga Lutheran, Protestan Lutheran, yang lahir di kota Wievelstede, Oldenburg, tahun 1884, dari abad 19 ya. Dia pernah studi teologi di Tübingen, Berlin, dan Marburg. Tentu dia adalah seorang ahli dalam Perjanjian Baru ya. Nah, hanya di Jerman itu, sebagaimana juga saya ketahui, orang yang belajar teologi itu dekat dengan orang yang belajar filsafat, dan sebaliknya. Seperti juga Hegel, Schelling, Fichte di abad ke-19 di kota Tübingen, mereka itu sebelum masuk ke filsafat belajar teologi dulu gitu ya. Bahkan orang Denmark seperti Kierkegaard itu sendiri juga belajar teologi. Jadi teologi dan filsafat itu dua bidang yang berdekatan dipelajari di Jerman. Hanya kemudian orang menspesialisasikan diri kemudian ke teologi misalnya atau ke filsafat. Maka orang seperti Bultmann ini berteman baik dengan para filsuf di zaman dia. Khususnya adalah para neokansian dari mazhab Marburg, yaitu Cohen dan Nathorp, dan juga kontak dengan Rudolf Otto, seorang yang ahli dalam fenomenologi agama, yang menulis The Idea of the Holy, suatu buku yang sangat menginspirasi untuk mendekati fenomena agama. Ya. Nah, dan sangat penting untuk dicatat di sini bahwa Bultmann itu adalah murid dari Martin Heidegger. Martin Heidegger gagasannya akan kita bahas juga di dalam seri perkuliahan kita di sore hari. Ya, ini. Dia sangat kagum dengan kuliah-kuliah dan isi kuliah dari Heidegger. Heidegger itu di Marburg dikenal sebagai König der Philosophie atau Raja Filsafat, sebagai seorang yang sangat disegani karena ahli dalam
pemikiran Yunani kuno, abad pertengahan, dan khususnya dalam hal ontologi atau metafisika. Bultmann ini belajar pada Heidegger dan sangat terinspirasi dengan pandangan Heidegger mengenai prastruktur memahami, Vorstruktur des Verstehens, gitu ya. Jadi lalu sering diterjemahkan sebagai pre-understanding atau prapaham. Lalu nanti pada Gadamer akan disebut sebagai horizon, gitu ya, horizon pemahaman. Oke, nanti bisa kita singgung sebentar mengenai hal itu. Bultmann adalah seorang tokoh yang menjadi kontroversial di gereja Kristen itu sendiri karena konsep demitologisasi. Tidak semua orang Kristen, khususnya Protestan ya, itu bisa menerima pandangan tentang demitologisasi dari Bultmann. Ketika Bultmann diundang ke Amerika, ini cerita ya, saya lupa ke sebuah universitas ya, saya hanya ingat ceritanya, itu dijemput ya oleh mahasiswa di airport. Mahasiswa seminari ini menunjukkan sikap ya kurang simpatik lah kepada Bultmann, semacam ngeri gitu ya terhadap orang ini, bahwa ini orang yang potensial akan menghasilkan krisis iman di seminari gitu. Nah, lalu terjadilah ceramahnya, dan setelah itu memang betul terjadi kontroversi di sana. Jadi konsep demitologisasi ini memang kontroversial, namun harus diakui dewasa ini konsep itu menjadi konsep yang sangat penting di dalam penelitian kitab suci. Orang-orang yang terpelajar, yang mempelajari eksegese kitab suci, ya, itu mestinya juga bersentuhan dengan Bultmann dan mau tidak mau juga mempelajari Bultmann. Begitu juga di bidang kesusastraan, filsafat itu sendiri, konsep demitologisasi juga besar pengaruhnya. Jadi Bultmann mau tidak mau harus diterima sekarang ini menjadi seorang tokoh termasyhur, intelektual besar yang memberikan inovasi untuk konsep demitologisasi ini. Dia meninggal di Marburg 30 Juli tahun 1976. Ada beberapa karya dari Bultmann. Misalnya Anda lihat di situ ya, ada gaya khotbah Paulus dan ejekan sinistois ya. Injil Yohanes, teologi perjanjian baru, ensiklopedia teologi, percaya dan memahami, sejarah tradisi sinoptis. Jadi jelas dia ahli kitab suci khususnya perjanjian baru. Baik, saudara-saudara, mari kita bahas. Pertama-tama yang perlu kita ketahui kalau kita mau membahas pemikiran Bultmann mengenai demitologisasi adalah hubungan kitab suci dengan modernitas. Saudara-saudara, kitab suci tidak eksklusif Bible ya, tapi juga Veda, Al-Quran, Purana, ya, dan kitab-kitab suci lain, itu adalah kitab-kitab dari zaman dulu, ya, di zaman pramodern, sebelum ada sains dan teknologi. Ini penting untuk dikenali. Nah, ketika masyarakat menjadi modern, masyarakat mengalami rasionalisasi, ya lewat pendidikan, lewat media, lewat bacaan. Nah,
Di dalam modernitas, segala sesuatu ingin dipertanggungjawabkan secara rasional dengan juga membawa evidensi-evidensi empiris. Kalau Anda mengatakan bahwa seseorang ini panas, kehilangan penciuman, batuk-batuk, lalu Anda mengatakan bahwa dia menderita COVID-19, pernyataan itu harus disertai dengan bukti empiris, pengukuran, bukti laboratorium, dan seterusnya. Tidak bisa misalnya dengan suatu prasangka, misalnya, oh ya, orang yang mempunyai gejala-gejala semacam ini karena kurang sesaji kepada dewa COVID misalnya ya, seperti terjadi di India, orang-orang masih berpikir pramodern, lalu menganggap bahwa COVID-19 ini juga disebabkan karena orang kurang mempersembahkan sesuatu. Bahkan mereka juga memuja corona sebagai dewa semacam itu ya. Nah, jadi cara berpikir seperti itu tidak ada pada orang-orang modern. Orang-orang modern ingin meneliti semuanya, termasuk isi kitab suci, dengan sarana-sarana rasional dan kalau bisa membawa evidensi empiris. Maka di dalam penelitian kitab suci modern, kitab suci itu diperlakukan setara dengan dokumen historis lainnya. Dulu pernah ada dalam tulisan dalam bentuk papirus, pernah diterjemahkan, mungkin ada salah terjemahan, ada salah kutip, ada penyimpangan, itu semua diteliti. Cara baca yang keliru yang berbeda dengan papirus atau dengan teks kulit yang ada, itu semua diteliti, lalu dicek di tempat, di lokasi-lokasi yang ada di dalam kitab suci, apakah itu betul ada. Misalnya kitab suci bicara mengenai kerajaan Daud yang hebat atau kerajaan Salomo yang hebat ya. Apakah ada peninggalan-peninggalannya? Seberapa besar istananya? Ternyata tidak sebesar apa yang diceritakan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus dicek dengan evidensi empiris. Maka ada juga arkeologi kitab suci. Nah, kitab suci itu dapat didekati ya sebagai sebuah teks historis yang juga memuat data historis. Kadang-kadang juga dipersoalkan bahwa ini sejarah atau mitos. Di dalam kitab suci, tidak semuanya adalah data historis. Ada puisi, amsal-amsal, itu ada tradisi kebijaksanaan, ya. Ada juga mitos, ya, mitos terjadinya sesuatu, aetiologis, gitu ya, aetiologi terjadinya suatu tempat seperti apa. Ada mitos tentang alam semesta dan seterusnya. Jadi kitab suci itu kompleks, tidak bisa misalnya dikatakan seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung ya, bahwa kitab suci itu sebuah fiksi misalnya. Enggak. Lebih seimbang mengatakan bahwa di dalam kitab suci ada suatu kompleksitas komponen-komponen di dalamnya. Ada sejarah di dalamnya, ada juga mitos ya, ada cerita rakyat, ada tradisi-tradisi, kebijaksanaan, dan macam-macam. Ini adalah hasil penelitian sejarah ya mengenai kitab suci. Maka dapat dipersoalkan dan dibantah keasliannya dan kebenaran faktualnya juga. Jadi resiko dari penelitian ilmiah atas kitab suci, kita bisa membantah bahwa itu benar-benar terjadi atau tidak gitu ya. Maka penelitian ilmiah atas kitab suci ini bukan persoalan iman ya, melainkan persoalan nalar dan evidensi. Nah, ini yang harus bisa dimengerti kalau kita membahas pemikiran Rudolf Bultmann, supaya kita tidak salah paham mengenai hal ini.
Nah, jadi ada dua hal di sini. Kalau kita membicarakan Bultmann, ada kitab suci di hadapan kita. Maka ada dua macam pendekatan yang mungkin. Eksegesis atau eisegesis. Apa bedanya? Nah, ini in out gitu ya. Eksegesis itu dari dalam keluar, ya. Eisegesis dari luar ke dalam. Jadi kalau kita melihat kitab suci dari dalam sebagai orang beriman untuk memahaminya itu sifatnya eksegetis. Tapi kita juga bisa berjarak dari kitab suci dan melihatnya dari luar untuk melihat strukturnya, melihat bagaimana itu dimaknai dan seterusnya. Itu dari luar, penglihatan dari luar itu adalah eisegesis. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Bultmann adalah eksegesis. Nah, sekarang persoalannya yang dihadapi oleh Bultmann, bagaimana ini dengan eksegesis? Haruskah sebuah eksegesis itu mengokohkan dogma iman? Atau bisakah hasilnya terbuka aja gitu ya? Jadi, seorang Kristen membaca Bible, melakukan eksegesis, boleh nggak? Eksegesis itu hasilnya terbuka, atau sebetulnya harus presupposisi imannya yang membimbing dia untuk membaca kitab suci gitu ya. Nah, ini pertanyaan dari Bultmann sebetulnya. Nah, jadi pertanyaan dia, mungkinkah sebuah eksegesis tanpa presupposisi? Tanpa pengandaian-pengandaian iman di dalamnya. Karena iman sedikit banyak merupakan kacamata untuk membaca kitab suci. Ya. Nah, jadi tanpa presupposisi itu berarti tanpa mengandaikan hasil ya dari eksegesis itu. Nah, ini mirip seperti kalau Anda membaca cerita detektif, kita tidak tahu nih akhirnya siapa nih pembunuh dari tokoh yang menjadi korban di dalam cerita itu. Kita tidak tahu. Baca aja sampai akhir baru tahu tokohnya itu seperti apa. Begitu juga, bisa nggak kita membaca kitab suci tanpa lebih dahulu kita mempunyai iman gitu ya, bahwa hal-hal yang kita baca di situ seperti yang diimani oleh orang Kristen gitu. Nah, misalnya membaca Perjanjian Baru tanpa mengandaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa nggak begitu? Nah, ini kan pertanyaan, mungkinkah sebuah eksegesis tanpa presupposisi? Anda membaca kisah dari silsilah, kisah kelahiran, dan seterusnya, bahkan sampai penyalipan, tanpa mengandaikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, jawaban Bultmann, di satu pihak, eksegesis tanpa presupposisi bukan hanya mungkin, melainkan juga dituntut demi objektivitasnya. Jadi, dia mengatakan malah, ini merupakan tuntutan, kalau bisa tanpa presupposisi. Tetapi di lain pihak, mustahil melakukan eksegesis tanpa presupposisi. Ya, jadi, dia menemukan paradoks itu ya. Jadi presupposisi memang perlu diperhitungkan, tapi hasil eksegetis harus dibiarkan terbuka. Artinya apa? Ya, kalau kita membaca teks kitab suci, ya perlulah punya presupposisi karena itu sulit. Nah, ini juga dia setuju dengan Heidegger dan kemudian cocok dengan pandangan Gadamer bahwa dalam membaca sebuah teks, khususnya juga kitab suci, pra pengetahuan kita itu selalu ikut mengartikan
apa yang kita baca. Kalau Anda seorang Protestan, membaca kitab suci akan dipengaruhi dengan iman Protestan Anda. Kalau Anda seorang Katolik Ortodoks, membaca kitab suci yang sama akan sangat dipengaruhi oleh iman Katolik Ortodoks Anda. Kalau Anda seorang Nestorian di masa lalu melihat membaca kitab suci dengan cara Nestorian juga gitu ya. Jadi artinya memang kitab suci yang sama itu kalau dibaca itu ada preseposisi dari pembaca yang ikut mengartikan teks yang dibaca. Itu kan juga terjadi pada teks-teks sastra dan teks-teks lain gitu ya. Nah, ini perlu dikenali gitu. Jadi sulit kalau kita membaca tanpa preseposisi, itu ibarat kita membaca tanpa kacamata, yaitu kabur, kita tidak bisa melihat dengan jelas gitu ya. Jadi preseposisi memang harus diperhitungkan. Cuma tuntutan bahwa hasil eksegesis harus terbuka harus kita terima. Karena ini sebuah penelitian akademis gitu. Jadi persoalan apakah Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan, ingat loh, bukan Yesus itu Tuhan karena pengakuan dari orang lain, tapi diri Yesus sendiri yang mengenal dirinya sebagai Tuhan, itu harus dibiarkan sebagai persoalan terbuka dalam membaca kitab suci, menurut Bultmann, gitu ya. Nah, di abad 19 misalnya, ini hanya contoh dari preseposisi, ada kata pneuma, itu roh. Ya. Nah, di abad 19, karena ada pengaruh dari Hegel, yaitu idealisme Hegel, dan Hegel itu terkenal dengan konsep geist atau roh, maka kata pneuma itu juga diartikan sesuai dengan pemahaman-pemahaman abad 19 dari Hegel. Nah, baru Hermann Gunkel di tahun 1888 itu menunjukkan bahwa makna pneuma dalam Perjanjian Baru itu berbeda dari geist dari idealisme Jerman. Diartikan sebagai kuasa ajaib dari Allah itu ya. Jadi kesimpulan kita apa? Zaman tertentu mempunyai konteks pemahaman tertentu. Berarti zaman tertentu itu mempunyai presuposisi tertentu yang berbeda dari zaman lain. Jadi makna itu berubah sesuai dengan presuposisi zaman gitu kan. Bukan hanya zaman, kelompok dan tradisi juga ikut mewarnai pengertian presuposisi seseorang ketika membaca teks kitab suci gitu. Nah, maka saya kutip di sini tulisan dari Bultmann, every exegesis that is guided by dogmatic prejudices does not hear what the text says, but only lets the letter say what it wants to hear. Intinya adalah seharusnya biarkan teks itu sendiri yang bicara. Jadi jangan kita yang menginjeksi teks dengan presuposisi kita saja gitu ya. Nah, jadi eksegesis bisa tanpa presuposisi dogmatis menurut Bultmann ya. Tapi dia mengatakan, namun eksegesis tidak bisa tanpa presuposisi epistemis. Yang dimaksud adalah bagaimanapun suatu zaman, suatu kelompok, suatu tradisi ikut mempengaruhi pengertian sebuah teks. Ya. Meski demikian, kita bisa bersikap tidak dogmatis. Nah, itu yang dia maksud. Nah, setelah Anda bisa memahami apa itu eksegesis dan bagaimana Bultmann masuk ke wilayah itu dengan pandangannya bahwa eksegesis tidak bisa tanpa presuposisi epistemis, tapi bisa dengan tanpa presuposisi dogmatis. Nah, kita sekarang masuk pada
pokok kedua yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke demitologisasi, yaitu kritik Bultmann terhadap historisisme. Saudara-saudara, historisisme itu apa? Itu adalah sebuah aliran yang berkembang di abad 19 di Jerman, yang juga mempengaruhi ilmu sejarah internasional atau mempengaruhi lahirnya ilmu sejarah atau sejarah sebagai suatu ilmu yang kita kenal sebagai historiografi, penulisan sejarah. Memang sudah ada sejak zaman dulu, ada Herodotus misalnya sudah menulis di zaman Yunani kuno, tapi norma-norma dan prosedur penulisan modern itu baru ditetapkan di abad 19 oleh mereka yang tergabung dalam aliran sejarah yang disebut historisme. Orang seperti Herder misalnya, itu seorang diantaranya. Saudara-saudara, historisme itu suatu pandangan bahwa sejarah terdiri dari fakta-fakta yang terjadi di masa lalu, maka kalau kita meneliti ke belakang, kita bisa menemukan apa yang disebut fakta sejarah. Yang kedua, historisme juga yakin bahwa fakta-fakta itu adalah fakta-fakta empiris sebagai suatu sistem tertutup yang tidak ada campur tangan dari dimensi supranatural. Jadi kalau Anda membaca Perjanjian Lama, itu kan sejarah dari umat Israel. Itu oleh historisme dianggap bukan sejarah. Nah, sejarah Israel haruslah sejarah sekuler. Jadi tidak ada campur tangan ilahi di dalam sejarah, melainkan sejarah cerita tentang Salomo itu sebetulnya siapa, itu raja seperti ini, lalu David, dialog dengan Tuhan dan sebagainya tidak ada di dalam kitab sejarah ilmiah yang disebut historiografi sekuler semacam itu. Jadi hanya ada dalam kitab suci bahwa Tuhan bicara ya, tapi dalam sejarah sekuler tidak ada. Nah, historiografi dengan historisme itu mempunyai pandangan bahwa sejarah itu memang satu sistem yang imanen, kira-kira begitu. Jadi presupposisi dari metode historis, sejarah merupakan kesatuan tertutup dari aliran peristiwa dalam rangkaian kausal, seperti di dalam akuarium ini, ikan tidak mungkin keluar dari rangkaian kausal yang ada di dalam akuariumnya. Nah, yang kedua, jadi begini, dalam sejarah sebagai sistem tertutup, intervensi ya supranatural itu mustahil. Tapi kalau mitos itu sering bicara tentang intervensi supranatural. Maka dari sudut pandang historiografi, ya, tentu saja Bible itu mitis. Karena bicara mengenai intervensi supranatural. Ya. Nah, sejarah Israel yang sekuler tidak akan memuat mengenai bagaimana Yahweh menuntun mereka keluar dari Mesir. Mungkin saya tidak membaca, dan saya ingin cari itu sejarah sekulernya, mestinya bicara tentang hal-hal yang terjadi secara empiris ya. Lalu tidak ada intervensi supranatural atas sejarah karena sejarah adalah sistem tertutup. Nah, ini pengandaian ya dari historisme. Nah, mukjizat berada di luar sejarah atau di dalam dunia subjektif saja, menurut historisme. Tidak terjadi di luar. Jadi tidak terjadi di dunia material ini, tapi ada dalam kesadaran orang. Nah, menurut Bultmann, saudara-saudara, teks Perjanjian Baru hanya dapat dipahami bila penafsir punya prapemahaman tentang duduk persoalan teks itu, yang disebut sebagai Vorverständnis. Ini dipinjam dari Heidegger ya. Latar belakang intelektual ekseget itu menentukan, menurut Bultmann, pemahaman atas teks ya. Duduk masalah teks juga terkait dengan makna eksistensial yang dihayati oleh penafsir. Perhatikan baik-baik, faktor penghayatan eksistensial dari penafsir menjadi faktor yang sangat penting
penting untuk memahami makna eksistensial dari teks kitab suci menurut Bultmann. Jadi, Bultmann ini sebetulnya tidak setuju dengan historisme. Jangan melihat kitab suci sebagai kitab sejarah. Kalau engkau melihat kitab suci sebagai kitab sejarah, menurut Bultmann, engkau akan menemukan seperti para historiografer ya, bahwa ini dongeng, atau ini tidak berdasarkan fakta, ini mitos. Gitu. Nah, maka strategi Bultmann adalah hadapi kitab suci secara eksistensial, sebagai teks yang mempunyai makna secara eksistensial bagi hidup kita. Nah, kita sudah berkenalan dengan Kierkegaard, ya, sedikit banyak akan membantu tentang apa itu bereksistensi dan apa itu melihat dunia secara eksistensial, yaitu dalam rangka untuk memaknai hidup, dalam rangka untuk mengambil keputusan dalam kebebasan, dalam rangka untuk berhubungan dengan yang ilahi, gitu ya, seperti dalam contoh Abraham yang ada pada Kierkegaard. Nah, maka menurut Bultmann, sejarah itu juga bicara kepada kita, khususnya sejarah yang ditulis di dalam kitab suci, secara eksistensial. Jadi, jangan memandang kitab suci sebagai buku sejarah. Nah, jadi dia tidak setuju dengan historisme. Kritiknya, menurut Bultmann, ekseget juga adalah makhluk historis. Dan sebagai makhluk historis, dia tidak dapat menafsir dari luar sejarah. Historisme, khususnya mereka yang aktif di dalam ilmu sejarah, mencari hal-hal yang objektif dalam sejarah, itu sering melihat segala sesuatu dari luar sejarah. Seolah-olah bisa objektif. Padahal menurut Bultmann, sejarawan juga makhluk historis, jadi tidak bisa keluar dari sejarah. Jadi harus ada presuposisi, betul. Paling tidak adalah presuposisi epistemisnya. Jadi objektivisme ditolak oleh Bultmann. Interpretasi teks adalah perjumpaan eksistensial penafsir dengan teks. Penelitian historis saja menurut dia tidak cukup, ekseget harus menarik makna eksistensial dari teks. Tentang makna itu terkait keputusan eksistensial atau iman ekseget sendiri. Jadi perhatikan di sini bahwa Bultmann mau mengarahkan kita beralih ya dari memandang kitab suci sebagai buku sejarah, seperti kalau para ahli sejarah melihat kitab suci dan akhirnya menemukan bahwa kitab suci itu mitos, gitu kan? Jangan. Melainkan, nah ini dialihkan, lihatlah kitab suci sebagai kitab yang bermakna secara eksistensial. Jadi kata kunci di sini, Bultmann menawarkan sebuah interpretasi yang lebih eksistensialistis, gitu ya, terhadap kitab suci. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana memahami peristiwa mukjizat? Solusi dari Bultmann bernama demitologisasi. Kenapa ini solusi? Begini. Bagi historisme dan para ahli sejarah, termasuk arkeolog kitab suci, jelas akan dikatakan bahwa ya kisah-kisah mukjizat itu fiktif, ya, tidak pernah terjadi. Nah, bagi orang beriman, kisah-kisah sejarah, kisah-kisah mukjizat itu terjadi. Nah, bagaimana nih menghadapi dilema ini kan? Satu percaya, yang lain tidak, gitu ya. Apalagi kalau kita menghadapi publik modern yang sangat skeptis dengan mukjizat, seperti orang-orang Barat,
itu tidak percaya bahwa mukjizat itu ada, dan mungkin sebagian dari kita yang mempunyai pendidikan tinggi juga mulai menyaksikan bahwa mukjizat itu ada. Nah, Bultmann memberikan solusi. Nah, kenapa ini solusi? Karena ini membantu ya kita untuk memahami sebetulnya kisah mukjizat itu apa. Gitu ya. Membantu untuk memahami itu. Nah, ini saya kutipkan supaya bisa dirasakan apa yang dia maksud. Entmythologisierung dalam bahasa Jermannya itu demitologisasi. Itu adalah metode interpretasi atas perjanjian baru ini, ya, yang disebut Entmythologisierung, yang mencoba menemukan kembali makna yang lebih dalam di balik konsepsi-konsepsi mitologis. Saya sebut demitologisasi, tentu sebuah kata yang tidak memadai, diakui tidak memadai. Nah, ini tujuannya bukanlah untuk menyingkirkan pernyataan-pernyataan mitologis, namun untuk menafsirkan pernyataan-pernyataan itu. Perhatikan, saya garis bawahi di situ, bukan untuk menyingkirkan. Menyingkirkan tuh gini, udahlah, ini mitos. Lupakan, omong kosong. Bukan? Melainkan untuk menafsirkan mitos, gitu kan? Untuk apa? Menemukan kembali makna yang lebih dalam. Jadi, demitologisasi merupakan sebuah metode hermeneutik. Jadi Anda jangan salah paham sekarang. Demitologisasi itu bukan untuk menyingkirkan mitos, tapi untuk memahami, untuk menafsirkannya. Supaya kita bisa menemukan makna yang lebih dalam. Nah, satu hal yang kiranya mengganjal bagi benak banyak orang, itu kata mitos yang dia pakai. Kata mitos itu terlanjur diartikan secara negatif oleh orang modern. Nah, mungkin karena pengaruh sains ya. Mitos itu diartikan sebagai dongeng, isapan jempol, omong kosong. Bukan demikian, saudara-saudara. Perlu digarisbawahi dulu, mitos itu adalah cara atau bentuk pemahaman orang-orang di zaman sebelum ada ilmu pengetahuan untuk memahami asal-usul dunia, struktur dunia, proses-proses yang terjadi di dunia, termasuk dunia adalah alam, diri manusia, dan masyarakat. Jadi sebelum ada sains, orang-orang di zaman prasains ini memahami segala sesuatu lewat sarana mitos. Jadi mitos ini bukan dongeng, melainkan bagian dari cara memandang dunia. Ini adalah worldview atau wawasan dunia pra-ilmiah, kira-kira begitu. Itu adalah mitos. Ya. Nah, jadi ini perlu dikenali lebih dahulu supaya mitos tidak diartikan secara negatif sebagai isapan jempol. Dia bukan isapan jempol. Itu bahkan mempunyai struktur kemasuk akalannya dan juga membangun ontologinya sendiri sehingga realitas itu berciri mitologis pada masa itu. Kalau Anda mau mempelajari lebih dalam, bukalah YouTube dan temukan filsuf yang sangat mendalami mitos. Di situ adalah Joseph Campbell. Mitos itu sangat kaya dan luar biasa dan menstruktur bukan hanya masyarakat tapi jiwa kita sedemikian rupa sehingga sampai dewasa ini pun kita tidak lepas dari mitos, betulnya. Hanya tidak menyadarinya. Jadi ini perlu dipahami supaya kita tidak secara dangkal memahami mitos. Nah, untuk ini perlu kita komentari sebentar kutipan dari
dari Bultmann. Jadi demitologi sekali lagi bukan ajaran melainkan sebuah hermeneutik. Ini metode untuk membaca teks ya. Tujuan metode ini bukan untuk menghilangkan mitos melainkan untuk memahaminya. Ini perlu digarisbawahi. Nah, untuk ini kita perlu tahu dua wawasan dunia, saudara-saudara, yaitu wawasan dunia mitis dan wawasan dunia ilmiah. Di dalam wawasan dunia mitis itu ada interpenetrasi antara dunia sini dengan dunia sana. Nah, jadi dunia ini penuh dengan kekuatan gaib, penuh dengan pesona. Orang-orang Dayak di pedalaman Kalimantan itu hidup dalam wawasan dunia mitis, sehingga hutan itu penuh dengan roh-roh. Berbeda dengan orang modern yang hidup dalam wawasan dunia ilmiah. Di sini, dunia dipahami sebagai dunia ini yang material dengan hukum-hukum objektif empiris. Dan itu dunia sini. Sementara yang dunia supranatural ada di jauh sana, itu diletakkan dalam kesadaran subjektif. Itu adalah urusan iman, itu urusan keyakinan individual gitu ya. Nah, menurut wawasan dunia ilmiah ya, hutan di Kalimantan ya hanya hutan, itu kayu. Tidak ada roh, tidak kelihatan roh, karena roh tidak empiris. Jadi berarti terjadi apa yang disebut Entzauberung der Welt, disenchantment of the world, ya, hilangnya pesona atau sihir dunia. Nah, masyarakat menjadi modern berarti terjadi Entzauberung der Welt, hilangnya pesona-pesona semacam itu, sehingga hutan yang semula dihuni oleh roh-roh itu sekarang dihadapi hanya sebagai kayu atau batang atau sumber daya alam dan sebagainya. Nah, maka Anda mulai membedakan dua pandangan itu. Nah, menurut Bultmann, orang-orang yang ada dalam kitab suci itu hidup dalam wawasan dunia mitis. Teks-teks sakral itu bicara dalam bahasa mitologis menurut dia. Sekali lagi, kata mitos dipahami tidak secara negatif dan tidak secara dangkal, melainkan secara komprehensif sebagai worldview tadi. Teks-teks sakral bicara dalam bahasa mitologis yang sulit dipahami oleh orang modern yang mempunyai wawasan dunia modern, yang ilmiah. Nah, jadi mitos bukan dongeng, fiksi ilusi, cara untuk memahami dunia. Ya. Nah, menurut Bultmann ada dua strategi demitologisasi. Pertama, demitologisasi lewat sains. Nah, yang kedua adalah demitologisasi lewat ilmu sejarah. Menurut dia, demitologisasi lewat sains itu kurang tepat. Mengapa? Ini adalah penyingkiran mitos sebagai tahayul dan fiksi. Demitologi lewat ilmu sejarah juga kurang tepat. Mengapa? Karena demitologisasi lewat sejarah akan menghilangkan makna mukjizat. Karena mukjizat langsung diklaim sebagai fiksi, ya, yang bukan sesuatu yang faktual, jadi tidak sungguh terjadi. Nah, mengapa kurang tepat? Problemnya dari demitologisasi lewat ilmu sejarah dan lewat sains adalah sikap mengobjektifkan dalam melakukan demitologisasi. Apa itu sikap mengobjektifkan? Orang itu mengamati dari luar. Orang itu hanya melihat kitab suci tanpa sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi orang luar bagaimana bisa memahami apa yang kita hayati? Kan tidak mungkin. Nah, ingat bahwa Bultmann adalah seorang Kristen, jadi dia beriman, ya. Maka dia tidak setuju kalau kitab suci itu dilihat secara objektif. Kitab suci itu harus didekati secara partisipatif, ya, betul-betul kita ada di dalamnya sebagai orang beriman, gitu ya. Nah, bagaimana yang tepat? Yaitu demitologisasi menurut dia seharusnya melibatkan penafsir untuk memahami makna eksistensial. Jadi mitos
itu sebetulnya bicara tentang realitas otentik manusia. Jadi jangan disingkirkan sebagai fiksi, gitu kan. Nah, lalu apa arti intervensi supranatural yang dibahas oleh mitos dalam pengertian Bultmann? Menurut Bultmann, kalau di dalam kitab suci ada kisah-kisah mukjizat. Intervensi supranatural itu mengacu pada pengalaman eksistensial manusia yang dalam mitos disebut tindakan Allah. Nah, Bultmann itu percaya bahwa Allah itu bertindak dalam sejarah lewat pengalaman eksistensial manusia. Bukan lewat pengalaman atau pengamatan objektif. Jadi tidak bisa jadi alam ini bukan panggung objektif spektakuler tentang tindakan Allah, melainkan seluruh alam ini dan juga hidup manusia itu sebetulnya dilihat oleh Bultmann secara eksistensial. Maka Allah bertindak dalam pengalaman eksistensial manusia, menurut Bultmann, ya. Jadi ada keserentakan antara pengalaman eksistensial dan intervensi supranatural. Saya ambil contoh begini. Ini contoh yang biasa, ya, diceritakan kalau orang mau mempermudah Bultmann. Yesus memperbanyak 2 roti dan 3 ikan menjadi ribuan, sampai seluruh pengikut yang mendengarkan khotbahnya itu bisa makan. Mukjizat roti dan ikan ini sungguh-sungguh suatu mukjizat yang luar biasa. Nah, menurut Bultmann, ini mestinya cerita mukjizat ini adalah cerita dalam bahasa mitologis. Ingat, kata kunci bahasa mitologis. Nah, yang sesungguhnya terjadi, atau kalau kita mau memahami bahasa mitologis ini, sebetulnya maknanya apa? Maknanya kira-kira begini. Untuk orang modern, ya Yesus melihat orang-orang itu harus diberi makan. Hari sudah sore, ya, perlu makan. Tapi bagaimana ini? Banyak, ya. Maka ada seorang anak yang menyediakan 2 roti 3 ikan. Lalu Yesus memanggil anak itu dan menunjukkan 2 roti dan 3 ikan itu. Lalu mereka yang sudah membawa bekalnya itu mulai mengeluarkan bekalnya dan saling berbagi satu sama lain. Kira-kira begitu. Nah, untuk orang-orang di masa itu, peristiwa itu mempunyai makna eksistensial yang sangat mendalam. Katakan fenomena berbagi. Itu menyentuh hati yang sedalam-dalamnya pada para pengikut Yesus pada masa itu. Nah, bagaimana mengungkapkan pengalaman iman itu? Ungkapan pengalaman iman itu adalah dalam kisah-kisah mukjizat itu. Jadi mukjizat perbanyakan roti menurut tafsir demitologisasi dari Bultmann adalah mukjizat berbagi, begitu, mukjizat berbagi. Nah, di satu sisi untuk orang yang memandang bahwa kitab suci adalah kitab sejarah, ini tafsir demitologisasi ini seperti mengurangi makna kitab suci. Tapi untuk seorang yang melihat bahwa kitab suci bukan buku sejarah, melainkan buku yang membuka makna eksistensial bagi pembacanya, maknanya lebih dalam daripada sebuah kejadian spektakuler untuk memperbanyak roti, gitu ya. Makna yang lebih dalam daripada memperbanyak roti di situ adalah mukjizat berbagi yang sampai sekarang itu harus diakui selalu terjadi, karena memang itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, yaitu berbagilah, gitu. Nah,
Semoga Anda memahami yang dimaksud oleh Bultmann, yaitu tafsir demitologisasi ini sebetulnya di satu sisi ya akan menimbulkan perasaan bahwa kok ya tidak historis seperti yang kupahami dalam ilmu sejarah, tapi di lain sisi sangat dalam karena bisa membuka wawasan kita tentang apa itu mukjizat. Nah, karena Allah menurut dia bukanlah sebuah fenomena yang dapat dipastikan secara objektif. Di dalam dunia hanyalah mungkin berbicara tentang kegiatannya, sedemikian rupa sehingga orang berbicara sekaligus tentang eksistensi kita yang dipengaruhi oleh kegiatan Allah. Allah bukan objek sains, Allah campur tangan di dunia ini lewat pengalaman eksistensial kita. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan pokok-pokok demitologisasi. Demitologisasi bukan negasi atas peristiwa mukjizat, karena bukan maksudnya untuk melakukan riset historis, melainkan untuk menggali makna dari peristiwa mukjizat secara rasional. Kisah-kisah mukjizat terkait wawasan dunia mitis dari penulis dan pembaca aslinya, pembaca pertamanya. Ketiga, pemahaman tidak berciri objektivistik, melainkan berciri eksistensial, terlibat dengan presupposisi epistemis kita. Lalu yang terakhir, ada aspek rasional dari mukjizat yang bisa dipahami akal, yaitu makna eksistensialnya. Demitologisasi bersikap kritis atas literalisme kisah mukjizat yang lalu dikaitkan dengan iman. Iman itu harus literal, gitu ya. Nah, menurut Bultmann tidak, justru harus eksistensial dan bukan literal, gitu. Nah, baik. Jadi apakah menurut Bultmann kisah mukjizat tidak pernah terjadi? Nah, ini kan pertanyaan kita nih. Nah, ini saya sudah memberikan distingsi di awal ya untuk membatasi persoalan. Menurut Bultmann, kisah mukjizat sungguh terjadi di masa lalu karena hal itu dicatat dalam kitab suci. Tetapi kisah itu diceritakan tidak secara objektif faktual, seperti kalau para jurnalis memberitakan suatu fakta, jurnalis modern gitu kan. Maka kita tidak bisa memahaminya secara literalistis. Kisahnya sungguh terjadi, tapi kisah itu diceritakan tidak secara objektivistik, seperti para jurnalis dewasa ini. Kisah itu diceritakan secara eksistensialistis, sebagai pengalaman iman, yang mempengaruhi seluruh kehidupan mereka yang mengalaminya, dan mengubah cara mereka memandang dunia, Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Saya kira ini cukup jelas ya. Jadi juga hal itu sama sekali tidak berarti bahwa pelaku sejarah melebih-lebihkan fakta, semacam hoax. Tidak. Karena mereka memang hidup dalam wawasan dunia mitis yang memandang hal-hal secara mitis, tidak seperti orang modern yang mengamini atau mengalami disenchantment of the world menurut Weber, yaitu hilangnya pesona dunia. Maka banyak orang mengalami hal-hal itu, orang-orang zaman dulu juga ya. Jadi detail kisah mukjizat itu memang tidak menunjukkan fakta atau evidensi historis seperti yang dimengerti di zaman modern, melainkan detail simbolisasi pengalaman eksistensial manusia menurut sudut pandang demitologisasi tentu saja. Oke. Nah ini adalah pandangan dari Bultmann, saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan selesai, tapi izinkan saya untuk memberikan kritik sebagai bahan diskusi kita. Saudara-saudara, menurut saya demitologisasi telah berhasil mengeksplisitkan hubungan antara kisah-kisah mukjizat dengan wawasan dunia tertentu, gitu kan? Hal itu memang penting untuk memahami kitab suci. Kitab suci mengandung sejarah, tapi jelas bukan buku historiografis. Dengan demitologisasi, kisah mukjizat didekatkan dengan realitas pembaca modern. Itu kita apresiasi, betul.
Namun, demitologisasi memiliki keterbatasannya. Cara baca ini tetap tidak dapat mengakses kisah mukjizat apa adanya. Artinya, kisah mukjizat tetap merupakan misteri karena adanya kesenjangan waktu antara pembaca dan para pelaku sejarah yang mengalami peristiwa mukjizat. Kalau kita memakai bahasa dari Immanuel Kant, kisah mukjizat tetap merupakan das ding ansih, gitu ya, yang tidak terjangkau, numenon. Gitu ya. Nah, yang kedua, demitologisasi terkait wawasan dunia modern yang ilmiah. Sebagai cara tafsir, demitologisasi melakukan rasionalisasi kitab kisah mukjizat dengan mengambil hanya aspek eksistensialnya. Padahal masih banyak aspek lain dari sebuah peristiwa. Misalnya aspek ontologis, etis, estetis, spiritual, psikologis, politis, dan seterusnya. Bultmann bisa dinilai melakukan eksistensialisasi skriptural. Tidakkah hal ini sebuah reduksionisme atas makna kitab suci? Eksegesis bisa tanpa preseposisi dogmatis katanya, tapi tidak bisa tanpa preseposisi epistemis. Itu juga katanya. Tidakkah Bultmann sebetulnya sedang berdiri dalam wawasan dunia sekuler? Bukan dalam wawasan dunia religius, biblis, yang ada pada orang-orang yang percaya pada kitab suci sebelum membaca historiografi, kira-kira begitu. Kalau saya boleh menyederhanakan kira-kira begini. Anda yang menjadi teolog, Anda yang menjadi ekseget, Anda yang belajar filsafat, Anda seperti Bultmann. Bisa melakukan demitologisasi. Dan Anda juga ada dalam wawasan dunia sekuler. Tapi bagaimana dengan jemaat kebanyakan yang membaca kitab suci sebagai fakta ilmiah itu kira-kira, atau ya memang itu yang terjadi di masa itu. Yesus memperbanyak roti, memang rotinya menjadi banyak, ikannya menjadi banyak, air sungguh-sungguh menjadi anggur. Bagaimana? Mereka memang melihat dengan cara itu. Nah, tidakkah di sini Bultmann sebetulnya wakil dari wawasan dunia sekuler? Nah, ini kritik saja ya. Yang ketiga, demitologisasi tidak menolak bahwa kisah mukjizat sungguh terjadi. Tapi menolak bahwa mukjizat sungguh terjadi seperti yang diceritakan. Mukjizat adalah peristiwa eksistensial dengan detail simbolisasi eksistensial non-literal. Demitologisasi meminta pembaca menghentikan preseposisi dogmatis tentang kisah-kisah itu, tapi preseposisi epistemis mereka tidak bisa dihilangkan. Bagaimana menilai kebenaran preseposisi epistemis demitologisasi itu sendiri? Ini pertanyaan saya, bagaimana menilainya? Menilai sebuah wawasan dunia atau preseposisi itu tidak mudah ya. Kita kalau menilai, misalnya sebagai seorang Kristen, menilai iman Islam itu ya, itu menghakimi secara tidak perlu dan tidak cocok. Ya. Begitu juga seorang sekuler menilai seorang Kristen gitu ya, sulit ya, tidak bisa karena ini dua wawasan dunia yang berbeda. Tidakkah Bultmann akan membawa pembaca pada relativisme, bukan rekativisme, relativisme kebenaran tentang kisah-kisah itu? Apakah tafsir ilmiah, demitologisasi, lebih benar daripadanya? Misalnya, lebih benar dari tafsir awam yang literal itu? Ini pertanyaan saya untuk diskusi. Bagaimana memastikannya jika hal itu berciri eksistensial atau subjektif? Bagaimana memastikannya? Keempat, bahan pemikiran dari filsuf sains Kristen, Alvin Plantinga, patut dipikirkan juga. Dia bilang begini, hukum alam memang berlaku otonom, tapi sains belum mengenal seluruh hukum alam. Mana yang tunduk pada hukum dan mana yang tidak. Jika demikian, mukjizat dalam arti sempit tampak sebagai pelanggaran hukum alam. Bisa saja sungguh terjadi, yaitu sebagai intervensi ilahi
pada level subatom, kuantum gitu ya. Nah, kalau seorang ilmuwan mau percaya dengan mukjizat, bisa saja seperti Alvin Platinga mengatakan mukjizat itu adalah intervensi ilahi pada level kuantum misalnya. Jadi mukjizat tidak hanya bermakna eksistensial, melainkan juga fakta yang dapat didekati secara ilmiah. Kira-kira begitu. Nah, ini hanya bahan-bahan pemikiran kalau kita mau bersikap kritis terhadap Bultmann. Baik, saudara-saudara, saya kira pemaparan saya sampai di situ dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut.